Lahir di Desa Ulat, Saparua, Maluku Tengah 65 tahun yang lalu. Ya, Elias Pikal, legenda tinju Indonesia, adalah juara dunia kelas super terbang IBF. Elias tumbuh kembang di Desa Ulat, Saparua, di mana anak-anak sebaya beliau yang jago berenang karena rumah beliau berada di pesisir pantai. Karena terlalu sering menyelam di kedalaman laut, membuat pendengaran beliau berkurang. Elias lahir dari keluarga kelas menengah ke bawah dari klan marga Pikal. Elias terinspirasi menjadi seorang petinju dari seringnya beliau menonton pertandingan tinju di televisi saat itu. Beliau bisa menempuh perjalanan berkilo-kilometer hanya untuk menonton pertandingan tinju, karena saat itu televisi sangat jarang ditemui dan hanya dimiliki orang kalangan menengah ke atas. Elias kecil sangat mengidolakan legenda tinju dunia, yaitu Muhammad Ali. Di masa itu, Eli mulai berlatih tinju, sehingga membuat sang ibu sangat marah besar karena olahraga tinju tidak memiliki masa depan dan hanya buang-buang waktu saja. Memasuki usia 14 tahun, beliau mulai berlatih keras untuk melakukan pertandingan antara kampung. Secara perlahan dan pasti, beliau berhasil menjuarai kejuaraan antara kabupaten. Legenda tinju Indonesia ini yang tidak tamat sekolah SD mulai menjajaki kejuaraan tinju profesional Indonesia. Elias Pikal untuk pertama kalinya merebut kejuaraan dunia IBF pada tahun 1985. Setelah mengalahkan petinju berasal dari Korea, yaitu Chun Judo. Selanjutnya, Elias Pikal mampu mempertahankan gelarnya setelah mengalahkan petarung asal Australia, yaitu Wayne Mulholland pada tahun 1985, yaitu di bulan Agustus. Namun, pada pertandingan berikutnya melawan petinju berasal dari Republik Dominika, yaitu Cesar Polanco. Namun, kali ini Elias Pikal berhasil dikalahkan oleh Polanco dengan kalah angka. Namun, pada pertandingan kedua, yaitu pertandingan ulangan, kali ini Elias Pikal berhasil membalaskan dendamnya dengan meng-KO-kan Polanco. Kekalahan yang paling dramatis dan paling membekas di dalam karir tinju Elias Pikal yaitu melawan petinju berasal dari Thailand, yaitu Khaw Sai Galaxy. Beliau berhasil di-KO-kan oleh Khaw Sai Galaxy pada ronde ke-14, yaitu pada tahun 1987. Namun pada tahun berikutnya Elias Pikal mampu merebut gelar kejuaraan IBF kelas bantam junior pada tahun 1987, dan pada tahun 1989 Elias Pikal harus rela memberikan gelarnya kepada lawannya, yaitu Juan Polo Perez dari Kolombia, setelah mengalami kekalahan melawan petinju tersebut. Elias Pikal, petinju juara dunia yang tidak lulus SD ini, mulai mengalami kesulitan pada masa-masa pensiun, dari mulai masalah pekerjaan dan masalah hukum. Di masa tuanya, beliau pernah menjadi security di sebuah diskotik karena untuk menghidupi kebutuhan keluarganya. Di masa saat beliau menjadi security di sebuah diskotik, beliau bermasalah dengan hukum, yaitu tepatnya pada tahun 2005. Ya, setelah menjalani proses hukum, beliau diangkat menjadi asisten ketua umum KONI,
yaitu Bapak Agung Gumelar, karena mengingat jasa beliau yang pernah menjadi juara dunia tinju yang mengharumkan nama bangsa Indonesia di mata dunia.